Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa yaqulu rasulu an-nabiyul karimu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin syakirin. Pemirsa yang berbahagia, dimanapun antum berada kali ini, selamat jalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tahun ini sangat berbeda dengan puasa-puasa di tahun-tahun sebelumnya. Karena puasa tahun ini kita bersama dengan musibah, dengan ujian dari Allah berupa COVID-19 atau orang menyebut virus corona. Ketika kita memasuki Ramadan, kita sempat sedih karena kita tidak bisa tarawih di masjid. Kita tidak bisa berjamaah di masjid. Kita tidak bisa tadarus di masjid. Namun ketahuilah bahwa di saat kita bersedih, ada rumah-rumah kita yang merasa senang dan bahagia karena tahun ini akan menjadi tempat berjamaah oleh keluarga, tempat-tempat tadarus Quran. Bilik-bilik rumah mereka akan menjadi saksi khatmul Quran. Ya, setiap musibah membawa dua sisi. Satu sisi ada kesedihan, ada kesempitan, ada kesulitan. Tapi di sisi lain ada kebahagiaan, ada kesempatan. Allah berfirman, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulang lagi, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jamaah sekalian, memang tak satu peristiwa pun dalam kehidupan ini kecuali ada hikmah, ada pelajaran, kecuali ada di situ ibrah. Tetapi ibrah ini, pelajaran ini hanya akan didapat oleh orang-orang yang memahami Al-Quran, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa ma yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak terjadi satu musibah pun dalam kehidupan kita manusia illa biiznillah, kecuali musibah itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'min billah yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan hidayah, petunjuk dalam hatinya. Allah sebutkan yahdi qalbah, petunjuk dalam hatinya. Karena petunjuk itu adanya dalam hati, memasuki hati manusia. Orang-orang yang tidak beriman tidak akan dapatkan petunjuk ini. Bahkan kata Allah, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja, kau berikan peringatan atau tidak, sama saja.
Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun, mereka tidak beriman. Bahkan hati-hati itu ada yang keras, yang tidak bisa ditembus oleh nur hidayah Allah SWT. Maka Allah panggil kepada kita semua orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa itu diwajibkan atas kaum sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa cermin daripada orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa cermin daripada orang-orang yang mendapatkan hikmah pelajaran dari ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu, mari kita meningkatkan ibadah kita di tengah-tengah musibah ini, walaupun kita tidak bisa ke masjid, tidak bisa tarawih ke masjid, bahkan Jumatan pun diganti dengan zuhur di rumah bersama keluarga. Mari kita tetap semangat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, tarawih di rumah, tadarus di rumah, halakoh di rumah, untuk mengisi Ramadan ini agar Ramadan tetap bermakna. Jamaah sekalian, Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi." Rawahu Muslim. Bila kalian sudah menunaikan salat di masjidnya, maka harusnya dia menjadikan untuk rumahnya bagian dari salatnya. Maka Rasulullah itu diriwayatkan salat wajibnya di masjid, salat sunnahnya di rumah. Maka jangan kita bersedih, di balik ketentuan Allah ada kebaikan, namun manusia banyak dan suka berkeluh kesah. Oleh karena itu, sekali lagi kita mengajak kepada jamaah semuanya meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, agar Ramadan tetap menjadi Ramadan yang bahkan lebih maknanya melebihi Ramadan di kala biasanya. Jamaah sekalian, COVID ini adalah musibah yang terjadi di seluruh dunia. Tidak ada satu jengkal bumi pun di sebuah negara kecuali di sana harus berhati-hati menghadapi musibah ini, menghadapi penyakit ini. Bahkan di Arab Saudi pun sempat atau bahkan ditutup yang namanya Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, Al-Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Walaupun sekarang katanya Syekh Sudais sudah mengumumkan akan mulai membuka dua masjid ini untuk sholat berjamaah. Jamaah sekalian, sebagai penutup, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kondisi yang Allah berikan kepada kita, sembari kita mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa yang Allah tampakkan di tengah-tengah kehidupan kita. Hanya dengan begitu, insya Allah kita akan dapatkan hidayah dari Allah SWT, dari kesabaran kita menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan dalam kehidupan ini. Karena hidup ini memang ujian dari Allah SWT. Dan subhanallah, COVID ini, Corona ini, bersamaan dengan Ramadan kita kali ini. Yang ini hanya terjadi sekali sepanjang kehidupan manusia. Oleh karena itu,
pasti di balik peristiwa ini Allah ingin berikan pada kita pelajaran, ingin berikan pada kita peringatan. Maka dengan adanya kita dilarang untuk berkumpul di berbagai macam tempat, di masjid, tempat-tempat belanja dan sebagainya, ini pelajaran bagi kita bahwa ke depan kita harus merubah, men-set ulang, menginstan ulang pola hidup kita, gaya hidup kita dalam kebiasaan kita sehari-hari, agar lebih tertib, agar lebih hati-hati, agar lebih memperhatikan kesempatan waktu luang. Karena ketika sudah seperti ini, maka tidak ada yang bisa diulang. Dan Ramadan ini, Ramadan yang sangat berharga untuk kita orang beriman, karena ini hanya terjadi baru sekali dan kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita ketika aman, ketika tidak ada corona seperti ini, kita jamaah di masjid, kita silaturahim kemana-mana. Sekarang silaturahimnya hanya bisa lewat WhatsApp, lewat video, Facebook, bahkan ceramah pun kali ini harus pakai sarana apa yang namanya ini, video. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita menyemangati diri kita dengan musibah ini, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sekali lagi, rumah-rumah kita akan jadi saksi ibadah kita kali ini dan kerinduan kita kepada masjid. Insya Allah setelah musibah ini selesai, Allah akan kembalikan kita bertemu masjid kita, meramaikan masjid kita, sehingga kita semakin cinta dengan masjid kita, karena ternyata masjid itu sungguh ketika kita meninggalkannya ada sesuatu yang hilang seolah-olah dalam kehidupan kita. Semoga Allah memelihara kita semua, menjaga kita semua, memberikan kita kesehatan sampai berakhir Ramadan selesai dengan dapatkan gelar Al-Muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dihapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan penuh dengan iman dan berharap akan pahala dari Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.